Nilai kemegahan suatu acara tidak terlepas dari nilai artistik sebuah dekorasi. Nah, di dekorasi ada namanya dekorator, penata artistik untuk mengkonsep, mendesain sebuah dekorasi. Dan kali ini kita akan bertemu dengan Desnalri Sinulinga, anak muda karo kreatif yang akan menginspirasi kita semua. Dan di balik itu semua pasti ada cerita. Dan kita akan buka semua di acara Cakap-Cakap bersama saya, Zoe Bangun. Dan kita sudah bertemu dengan Desnalri Sinulinga, owner dari Kemahan Art, pakar dekor, ahli dekor, anak muda karo yang kreatif. Apa kabar, Des? Kabar baik, Bang. Salam kenal. Joa. Dan sekarang kita akan bertanya-tanya dan berbincang-bincang dalam Cakap-Cakap bersama Desnalri Sinulinga. Des, awal dari kamu memulai dekorasi ini dimulai dari apa, Des? Ya, awalnya itu di tahun 2012, Bang. Ketika itu ada seorang diva karo melaksanakan konser 25 tahun berkarya di Medan. Siapa diva karo itu? Tio Fantapinam. Oh, iya. Jadi saya ditunjuk oleh promotor Abang Benson Kaban sebagai koordinator dekorasi. Kemarin itu acaranya di Hotel Kiara. Jadi sebelumnya pun memang sudah sering dekor, Bang, di gereja-gereja, dekor-dekor Natal, dekor-dekor Paskah gitu. Jadi dekor kecil-kecilan lah. Jadi mungkin karena sering terlihat oleh abang itu kita sering dekor kecil-kecilan, jadi dipercayakanlah kita menghandle untuk dekorasi acara konser Tio Fantapinam ini. Itu konser Tio Fantapinam itu tahun berapa? Tahun 2012, Bang. Tahun 2012 itu di Kiara. Jadi awalnya juga ketika itu seorang Son mengenalkan saya ke orang dekorasi yang udah profesional. Jadi sebagai konsultan lah istilahnya, sebagai konsultan. Dan sebenarnya dulunya itu saya hanya sebagai konseptor aja di situ, hanya sebagai desain. Jadi yang mengerjakan semua di lapangan itu orang profesional. Itu ada namanya kemarin orang kita India yang memang benar-benar profesional di dekorasi. Jadi awalnya di situ, jadi sering kita konsultasi, sering diskusi ke abang itu. Itulah karena memang kita udah punya talent di bidang dekor, jadi langsung nyambung, Bang. Jadi dari situ saya punya pikiran, kenapa enggak aku buka dekor sendiri? Kok apa yang dibuat orang itu sebenarnya saya bisa, hanya aja mungkin jam terbangnya masih kurang. Jadi dulu apakah pernah magang atau kerja di tempat dekorasi orang lain, atau memang latar belakang pendidikannya memang di dekorasi atau bagaimana? Jadi latar belakang pendidikan kita di seni rupa, Bang. Tapi pendidikan seni rupa lengkapnya di Unimed. Jadi kalau dibilang kerja di tempat orang sebenarnya belum pernah, tapi pernah dulu join, itu pun hanya sebentar. Join pun kita di situ sebagai tenaga ahli dan bukan pekerja. Paling hanya sekali 2 kali dekor kemarin ke lapangan, habis itu saya berdiri sendiri dan mulai dari minus lah, Bang. Minus artinya berutang atau? Berutang, Bang. Berutang. Kalau Pertamina kakaknya mulai dari 0, kita mulai dari minus. Terus ini membuat dekorasi ini kan semua ini kan perlu modal kan. Nah, mungkin kan teman-teman kita di luar sana kan bertanya, ini modalnya dari mana? Apakah ada bantuan dukungan dari keluarga, atau dari mantan pacar, atau dari mantan orang tua, atau mantan apa, ya kan? Sebenarnya adalah sedikit bantuan dari keluarga, Bang, tapi itu pun hanya seadanya aja. Karena prinsip kita ketika kita sudah tamat kuliah itu tanggung jawab orang tua itu udah lepas. Jadi ya kita harus mandiri. Mandiri pun bukan berarti orang tua lepas dari situ. Tapi aku pun berharap hanya sedikit saja untuk bantuan dari orang tua, karena
ketika kita harus berjuang dari minus, otomatis keinginan kita pasti lebih kuat. Kok sebenarnya bisa aja sebenarnya kita minjam ke sana kemari, tapi takut terlalu keren awang dengan pinjaman itu. Jadi ya mulai dari kecil, mulai dari minus, sedikit ya ada keuntungan disimpan tambah properti, ada keuntungan sedikit disimpan ya terus beli properti. Intinya tetap belajar di manajemen keuangan lah. Jadi sekarang di bawah bendera Kemahan Art ya. Mungkin orang-orang bertanya ini Kemahan Art ini apa artinya kan? Mungkin kalau orang Karo mungkin udah tahu. Mungkin orang-orang yang di luar Karo kan mungkin bertanya-tanya Kemahan itu apa, art itu apa gitu. Mungkin ada pengertian itu. Jadi Kemahan Art itu Bang, awalnya sih kita ada 3 orang itu sebenarnya yang mempelopori Kemahan Art ini. Saya, terus ada kawan satu lagi namanya Bang Henry Ginting, satu lagi seorang pendeta namanya Sah Kembaran. Jadi awalnya dulu itu kita mau sering membuat konten-konten kreatif untuk video, untuk kebutuhan sendiri sebenarnya, untuk kebutuhan sendiri. Jadi kata Kemahan Art ini sebenarnya ini berasal dari bahasa Karo lama. Kemahan yang artinya serdahin atau yang melayani. Jadi yang beri namanya ini seorang pendeta, namanya Pendeta Sah Kembaran. Jadi yang menginisiasi nama ini sebenarnya kita ada 3 orang dulu, saya, Bang Henry Ginting dan Pendeta Sah sendiri. Jadi aku sering dulu ke lapangan-lapangan, ke desa-desa untuk meliput sesuatu yang unik di desa tersebut. Awalnya itu dulu hanya untuk foto aja, foto dan video. Jadi seperjalanan beberapa kawan yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri dan memang tidak memungkinkan lagi untuk kerja di dunia foto. Jadi saya menginisiasi dan meminta izin kepada kawan-kawan agar nama Kemahan ini diangkat menjadi sebuah usaha, nama usaha dekorasi. Jadi Kemahan Art Dekorasi. Jadi art kan bahasa Inggris ya, seni ya. Jadi kebetulan basic saya pun, latar belakang pendidikan saya pun ada di seni rupa. Jadi Kemahan, serdahin, yang melayani. Jadi kita ini kan menjual jasa, Bang. Memberi jasa, melayani. Jadi ya kita jual ini jasa. Kalau kita lihat kan dunia dekorasi ini kan banyak menginvestasikan barang-barang, terutama barang-barang dekor. Apakah barang dekor itu disimpan semua atau memang didaur ulang lagi atau diberikan kepada orang lain yang tidak mampu untuk dijadikan rumah atau bagaimana, kan bisa saja ada. Jadi ada beberapa properti kita, Bang. Properti kita ini di dekorasi ini ada dari styrofoam, gabus, ada dari kayu, ada dari besi, macam lah, Bang. Jadi ada beberapa bahan memang itu nggak bisa dipakai bertahun-tahun, mungkin 2-3 tahun aja. Mungkin contohnya seperti styrofoam atau yang ada di belakang kita ini. Ini gabus ini. Ini paling bertahan 2-3 tahun. Jadi setelah itu mungkin kita buang, aku ada beberapa bagiannya kita ambil dan kita daur ulang. Jadi satu sisi untuk menghemat anggaran, satu sisi lagi untuk menghemat waktu. Itu. Ketika dekorasi ini semakin lama semakin banyak kan tentu diperlukan tempat atau gudang untuk menyimpan. Ya, itu kan ada beberapa, aku dengar kan beberapa kali pindah tempat nih. Kendala kam ketika bukan kendala lah, mungkin lebih bagaimana kamu menyikapi barang yang banyak ini untuk menyimpannya di satu tempat tapi tidak rusak. Jadi ini kita sudah ada ke 4 kalinya pindah, Bang. Pertama itu di Himalingkar, di Simpang Himalingkar. Keduanya di jalan, lupa aku nama jalan ya, tapi agak ke dalam Himalingkar. Ketiga
kita pindah ke jalan Gang Megahjuah di Jamin Ginting. Inilah yang keempat bang, dan mungkin ini pun mungkin nggak akan bisa. Ini di mana? Ini di Medan Permai, komplek perumahan Medan Permai, dan ini pun mungkin nggak selamanya di sini karena kebetulan gudang kita di sini masih non kerak bang, masih non kerak karena situasinya untuk tempat dekor ini untuk gudangnya kan harus luas. Jadi kebetulan kemarin kita lihat di sini di daerah komplek Medan Permai ini tanahnya luas, halamannya luas. Jadi kita berinisiasi untuk membuat gudang sementara lah di sini. Tapi sementara pun dibilang ini udah jalan 3 tahun di sini. Kebetulan juga masyarakat di sekitar lumayan enak bang. Jadi lumayan enak dalam arti kita nggak tahu ya, kita udah jalan 3 tahun di sini, kita sering bongkar muat barang itu sampai jam 3 pagi. Ya, kaulah bang, kalau besi tabrakan sama besi udah pasti bersuara kan. Namanya barang-barang dekor. Jadi sering ribut lah sebenarnya malam itu pas bongkar pasang. Tapi ya puji Tuhan belum pernah ada yang komplain. Tetangga kita belum pernah ada yang komplain. Karena mungkin karena sini daerahnya halamannya luas-luas semua, mungkin nggak kedengar sampai ke rumah. Jadi di sini lumayan aman lah kita di sini. Jadi kendala kita sebenarnya bang, barang dekor ini memang makan tempat. Makanya abang lihat di sini pun kadang nggak terkakar rapi. Sebenarnya kadang apa beda sama kita di lapangan. Kita di lapangan harus mendekor serapi mungkin. Tapi ketika kita menyusun barang, memang nggak bisa serapi yang kita susun di Jambor atau Wisma. Karena kondisi tempat kita pun memadai, tidak terlalu memadai. Gitu. Jadi ya pandai-pandai kita lah menyusun barang-barang ini agar tidak rusak dan tetap bisa dipakai. Ya. Jadi apa kira-kira kendala selama ini kita menjadi dekorator lah dikatakan? Kendalanya maksudnya dalam arti kata sekarang kita belum berhubungan dengan klien, tetapi dengan barang kita sendiri atau dengan kru kita. Mungkin bisa diceritakan. Mungkin sekarang punya berapa kru, Des? Ada 4 bang. 4 yang ya standby di workshop ini. Ya. Terus yang 4 ini apakah gonta-ganti atau memang terus bertahan atau servis atau entertain atau bagaimana lah sehingga mereka bertahan dengan ini, atau memang sistem kalau kita orang video foto kan pasti sistem freelance. Nah ini kan aku dengar di Kemhan Art tidak ada freelance, jadi lebih ke pegawai tetap lah istilahnya kan. Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Sebenarnya mulai dari kita dekor bang tahun 2014 mulai ya. 2014 mulai udah banyak lah sebenarnya, udah ganti tim udah banyak. Tapi ada juga memang yang agak bertahan lama itu wajar karena kita pun sebenarnya belum ada masalah sistem gajinya di sini, masih program juga sama kayak orang aman juga, kameramen, jadi freelance juga. Tapi untuk kedepannya memang kita ada rencana nanti, tapi ya ini masih digodok sistemnya, gimana biar karyawan kita pun sejahtera, terus pekerjaan pun nggak terganggu. Jadi kendalanya terkadang hanya di lokasi dekor bang. Misalnya dari tempat kita ke lokasi acara, tahulah di Medan ini sangat macet. Nah jadi misalnya untuk satu tempat aja kita kadang membutuhkan 2 sampai 3 trip untuk mengelansir barang. Kendalanya yang di jalan. Bisa kadang kita membutuhkan waktu tempuh 2 jam dari gudang ke tempat lokasi acara. Ini kendala di situ. Belum lagi ada beberapa kadang Wisma atau Jambor ini pengelolaannya agak ribet. Entah mungkin nggak bisa lah sampai pagi. Ya mungkin batas waktu loading sama dekornya hanya jam 12 malam. Jadi itu selalu kendala kita bang. Itu kendala. Kebetulan transportasi kita pun untuk pengangkutan barang masih satu. Jadi ya kalau memang pas lagi
padatnya kita sewa juga dari luar. Satu atau dua pickup tambahan dari luar. Jadi itu kendalanya bang di jalan. Kita bicara soal marketing pemasaran untuk kemahanan ini, apakah dilakukan di sosial media, iklan koran, atau iklan radio, atau iklan TV, atau bagaimana? Jadi awal kita buka Dekodik tahun 2014 bang, kebetulan media sosial Facebook udah ada ya, bahkan itu udah rame. Jadi setiap kita kerja ada event, selalu kita share di Facebook. Mungkin ada sama kalian kita cantumkan nomor kontak kita. Jadi mungkin ada yang bertanya di lewat Messenger, ada bertanya lewat telepon. Jadi dulu belum ada WhatsApp dulu itu, belum ada. Sekarang kita lebih fokus ke Instagram bang, karena Instagram ini kalau menurut saya salah satu media sosial yang paling elegan sekarang untuk mempromosikan produk-produk untuk seperti kami planner wedding, misalnya mulai dari orang foto, orang video, orang sinematik, orang makeup, orang kostum, dan khususnya kami seperti dekor ini sangat terbantu bang melalui Instagram ini, dan bahkan hampir 90% klien kita itu tahunya dari Instagram. Instagram DM minta nomor WhatsApp, baru kita chattingan lewat WhatsApp. Dan mungkin kalau ada beberapa hal yang kurang paham kita by phone. Dan bahkan saya nggak ingat, tapi pernah ada beberapa bang klien kita sama sekali kita nggak ada ketemu bang. Pas di weddingnya pun kita nggak ada jumpa. Jadi ya modal percaya ada, tapi agak sedikit ribet memang bang, karena harus intens kita komunikasi lewat telepon, lewat WhatsApp. Jadi harus kita detail menerangkan apa yang kita tawarkan melalui paket-paket yang sudah kita kasih sama dia. Ini sekarang kita lebih fokus ke Instagram. Kebetulan di WhatsApp pun sekarang udah ada story-nya ya, story WhatsApp. Jadi bahkan setiap hari itu kita wajib itu bang post di story, dari story WhatsApp, story Instagram 3-5 kali satu hari, itu wajib bang. Intensitas kita dan produktivitas kita terlihat sekarang melalui media-media sosial ini. Melalui media sosial, kalau kita rajin ngepost, rajin ngupload produk-produk kita, otomatis klien-klien pun semakin percaya bang, semakin percaya. Oh berarti ini vendor ini bisa dipercaya gitu. Terus kebetulan sudah jalan 5 tahun kita dekor, kita nggak pernah memberikan sesuatu yang kita tidak sanggup bang. Kita belum pernah, kita nggak mau menjanjikan sesuatu yang kita nggak sanggupi. Lebih baik yang biasa aja tapi kita sanggupi. Intinya kita nggak ngasih PHP ke klien gitu. Kebanyakan klien kemahanan ini mungkin dari suku apa Des? Ya, kebanyakan klien kita bang, kalau 3 tahun terakhir ini udah mulai imbang bang. Kalau dulunya memang lebih banyak di suku Karo, di suku kita, suku Karo. Dan di gerejanya pun lebih banyak di GBKP. Kalau sekarang ini udah hampir imbang bang. Orang kita Koba sama Karo sama Ulungun udah hampir imbang. Jadi kita udah mulai sering masuk ke HKBP, GKPS, lebih sering. Mungkin ada kira-kira kendala-kendala dari klien ini apa gitu? Maksudnya apakah pernah nipu, apakah pernah mengecewakan kita lah paling tidak Des? Kalau klien bang ya, untuk kendalanya paling ada kendala di lokasi aja bang. Misalnya klien kita mau buat acaranya di Medan, tapi posisi klien kita ini kerja di luar kota. Jadi otomatis kita komunikasinya tetap via phone aja, WhatsApp, telepon. Jadi kendalanya di situ aku. Jadi kalau masalah ditipu bang, puji Tuhan sampai sekarang belum ada. Karena mungkin kita pun belum pernah menipu klien. Jadi belum ada bang. Jadi untuk masalah tipu menipu belum ada. Mungkin ada impian yang belum berhasil yang kamu capai mungkin di kemahanan ini,
apakah dekorasi di satu tempat atau apakah menambah kru atau menambah tempat perusahaan gudang yang lebih besar atau peralatan yang lebih lengkap atau klien yang tambah banyak, mungkin ada harapan-harapan kamu? Jadi harapan kita ke depannya ya Bang, yang paling utama ya masalah gudang sih sebenarnya, karena keamanan properti kita itu sekaligus menjadi menambah kualitas terjaganya barang kita. Jadi kalau gudang kita bagus, luas, rapi, otomatis properti kita pun terjaga, terawat. Itu sih harapan saya yang pertama. Yang kedua, ya mungkin kedepannya mungkin kita bisa seperti dekor-dekor Chinese itu, yang bisa dekor ke hotel-hotel, seperti Joy Marriott, Regal dan lain-lain lah. Tapi selama ini udah pernah dekorasi di hotel kan? Udah pernah Bang, udah pernah. Tapi bisa dihitung jari Bang. Oh, apakah kamu pernah dekorasi di acara resepsi di hotel berbintang mungkin Des? Jadi sudah pernah sebenarnya Bang, tapi bisa dihitung dengan jari. Jadi harapan saya ke depan kemahan ini bisa dibawa seperti dekor ke hotel-hotel, seperti dekor-dekor Chinese, misalnya dekor di Regal, dekor di Joy Marriott. Itulah harapan saya Bang untuk kemahan art ini. Sekarang kita bicara tentang harapan untuk generasi muda Karo. Kita tahu Karo ini kan agak sedikit terkendala. Terkendalanya mungkin menjadi ancaman juga kita bahwa generasi muda itu banyak yang ya kita tahu di Tanah Karo itu mungkin lebih banyak terancam oleh narkoba, judi, dan pergaulan bebas yang mungkin semakin hari semakin memprihatinkan. Mungkin ada harapan kamu untuk generasi muda Karo dengan profesi kami ini? Ya harapan saya Bang sebenarnya perbanyak untuk pendidikan dulu ya Bang ya. Perbanyak belajar hal-hal kreatif sih sebenarnya Bang. Karena sekolah kan hanya untuk membuka wawasan, tapi muakan lokal seperti keterampilan di sekolah maunya perbanyak Bang, Jadi ketika seorang anak itu tidak sanggup untuk meneruskan pendidikannya ke tingkat lebih lanjut, mungkin dia udah dibekali basic hal-hal yang kreatif. Misalnya kalau dulu sih saya habis tamat kuliah aja sempat 2 tahun itu mengerjakan miniatur badak Karo, dan saya belajar ke orang yang sama sekali tidak sekolah, bahkan hanya tamat SD aja. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya harus diperbanyak di Karo Bang. Jadi semakin banyak pekerjaan kreatif, misalnya berkarya, pasti semakin kecilnya risiko generasi muda kita terancam narkoba. Itu sih sebenarnya harapan saya Bang. Semoga generasi muda Karo khususnya pendidik semakin kreatif dalam mendidik. Itu aja. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Desnal Dri Sunuriga, anak muda kreatif Karo yang berbisnis di bidang dekorasi, dan semoga usahanya bisa berkembang Des, dan harapan-harapan kedepannya ya paling tidak dari kami tim Cakap-Cakap berharap kamu bisa segera melanjutkan ke pelaminan Des ya. Amin. Atau belum ada jodoh atau udah ada jodoh ini untuk terakhir kali nih. Iya. Pas udah ada jodoh dari Tuhan Bang. Oh pasti udah sekarang. Tidak ada waktunya. Dan Mama Karo ini sampai sekarang belum ada jodoh, mungkin ada dari kita yang menyukai orang yang penuh dengan artistik, yang bisa mungkin kamar nanti akan didekorasi seindah-indahnya dan tidak bayar ya. Iya. Untuk buru apa nih? Untuk itu nanti apa? Yang penting bukan buru Karo Bang. Oh, tapi kamu beberapa? Aku berginting. Oh, beberapa ginting ya, buat nanti iting yang lagi sendirian, yang belum ada jodoh, mungkin bisa mendekat atau pura-pura tanya dekorasi kepada abang kita ini. Sekalian siapa tahu bisa
jodoh atau bagaimana. Ini asli Munte, anak Munte. Saudara kita Desnari Sinulinga, dan kita tutup bincang-bincang kita ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ya. Dari kita yang ingin mendapatkan atau menggunakan jasa dari Kemahan Art, bisa lihat di sini untuk Instagram dan Facebook Kemahan Art ya Des. Ya, ya. Dan bisa langsung booking ke nomor yang tercantum di deskripsi dari YouTube ini, dan bisa langsung kontak kepada Bang Desnari. Semoga yang dekorasi terbaik nanti diberikan ya Des ya. Tergantung barang juga ya. Tergantung paket lah ya. Tergantung paket lah ya. Dan kami tutup acara ini dengan salam cakap-cakap, menjual-jual, salam sukses.